Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Miftah, hari ini sebelum pelajaran dimulai, Ustaz Miftah mau menjawab pertanyaan, mengkoreksi jawaban kalian di hari pertama kemarin. Pertanyaan untuk bab 1. Ya. Pertanyaannya adalah, apa yang dimaksud perkembangbiakan makhluk hidup? Perkembangbiakan makhluk hidup adalah proses untuk memperbanyak diri. Kalau satu tanaman ketela pohon terus dipotong-potong-potong, ditancapkan, nah itu kan memperbanyak diri ya. Nah, itu satu contohnya aja. Biji ada biji yang banyak pada cabai lalu ditanam di tanah. Nah, itu kan proses perkembangbiakan supaya banyak, memperbanyak diri tanaman tersebut atau diri hewan tersebut, diri makhluk hidup tersebut ya. Yang kedua, apa tujuan makhluk hidup berkembang biak? Tujuannya apa? Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan spesiesnya, melestarikan keturunannya, melestarikan dirinya agar tidak punah. Sama dengan manusia. Apa tujuan manusia? Tujuan berkembang biak pada diri manusia ya, untuk supaya keturunannya itu banyak. Itu. Biar enggak hilang atau enggak keturunannya tidak punah ya. Yang ketiga, menurutmu apa semua batang tanaman apabila ditancapkan ke dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru? Tidak semuanya. Tidak semua tanaman kalau ditancapkan ke dalam tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru ya, tidak semuanya. Ada yang bisa tumbuh besar, ada yang ditancapkan saja tidak tumbuh-tumbuh ya. Nanti kita lihat di bab-bab berikutnya mengulas tentang itu. Itu ya jawabannya untuk 3 soal kuis yang kalian kerjakan di hari Senin pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang solih dan soleha, hari ini kita akan membahas materi yang pertama di kelas 6, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Nah, tapi yang pertama ini yang kita bahas adalah perkembangbiakan tumbuhan dulu. Setelah itu perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan tumbuhan itu dibagi 2. Secara generatif dan secara vegetatif. Apa itu perkembangbiakan secara vegetatif dan generatif? Tapi yang perkembangbiakan vegetatif kita bahas minggu depan. Yang pekan ini kita bahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yuk saksikan videonya ini. Ya. Perkembangbiakan tumbuhan. Untuk memperbanyak diri, tumbuhan berkembang biak. Tumbuhan dapat berkembang biak dengan 2 cara, yaitu secara generatif dan vegetatif. Nah, ini perkembangbiakan tumbuhan secara generatif ya, kita bahas sekarang. Tumbuhan dapat berkembang biak secara generatif. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan yang melibatkan induk jantan dan induk betina. Ciri perkembangbiakan generatif pada tumbuhan adalah munculnya bunga. Bunga memiliki 4 bagian utama, yaitu kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Dari keempat bagian tersebut, yang berperan sebagai alat perkembangbiakan generatif adalah putik dan benang sari saja. Putik berperan sebagai alat perkembangbiakan betina,
Sedangkan benang sari berperan sebagai alat perkembangbiakan jantan. Benang sari menghasilkan serbuk sari. Nah, perhatikan gambar di atas itu ya. Di video itu ada gambar bunga sempurna. Ya, sudah paham ya bagian-bagian bunga? Diperhatikan dulu bagian-bagian bunga tersebut. Nanti ada soal kuis yang harus kalian kerjakan. Berikutnya, proses perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, serbuk sari menuju ruang bakal biji. Dari bakal biji, serbuk sari masuk ke ruang bakal buah melalui serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan. Nah, prosesnya seperti di gambar itu ya. Nah, akhirnya terjadilah pembuahan. Nah, jadi apa tuh proses pembuahan? Pembuahan adalah proses bertemu serbuk sari dengan sel telur. Proses pembuahan bunga akan menghasilkan tanaman baru yang dapat digunakan dalam buah. Buah yang dimasak atau jatuh dari pohon atau terbawa oleh makhluk hidup lain seperti hewan atau manusia. Sementara biji yang terbuang, jika dalam kondisi yang tepat, akan tumbuh menjadi kecambah. Selanjutnya kecambah ini akan tumbuh menjadi tanaman muda dan dapat menjadi tanaman dewasa. Selanjutnya, proses penyerbukan dan pembuahan akan terus berlangsung pada tumbuhan. Melalui proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan ini, maka tumbuhan akan menjadi lebih banyak dan terhindar dari kepunahan serta menyelamatkan kelestariannya. Ya, itu materi tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan soal kuis yang ada di Bitly di handout IPA. Selamat mengerjakan. Semoga dapat dipahami ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.